Halo, selamat datang di channel pameran franchise Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian, peserta webinar series pada kesempatan sore hari ini. Tema yang ingin saya angkat adalah peluang dan tantangan bisnis franchise di Indonesia, terutama pada saat pandemi. Tadi juga sudah Pak Troy sampaikan gitu ya. Nah, saya ingin mengawali gitu ya. Kalau kita lihat industri franchise di Indonesia sebelum pandemi itu selalu ramai dihadiri oleh berbagai kalangan yang ingin mencari berbagai opportunity mengenai franchise, lisensi atau peluang usaha pada umumnya gitu ya. Nah, salah satu potret pamerannya adalah pameran Franchise and License Expo Indonesia. Dalam 3 hari pameran gitu ya, rata-rata dihadiri 15.000 sampai 23.000-an peserta. Artinya bahwa bisnis waralaba di Indonesia sangat diminati oleh oleh masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang sudah terbukti berhasil. Nah, ini adalah potret pamerannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah ke pameran, nanti sedianya saya kira bisa hadir di sebuah pameran. Salah satunya adalah pameran Franchise and License Expo Indonesia. Di dalam sebuah pameran biasanya dihadiri lebih dari 350 brands, baik franchise skala lokal, skala nasional maupun skala internasional, dengan berbagai varian jenis bisnis gitu ya. Di Indonesia sendiri kurang lebih ada 100 kategori bidang usaha yang dikembangkan dengan konsep franchise. Nah, konsep ini berkembang kurang lebih 15 tahun belakangan ini cukup growth pertumbuhannya karena banyak sekali pemain waralaba lokal yang menggunakan konsep franchise sebagai salah satu cara untuk melakukan ekspansi di dalam mengembangkan bisnisnya. Dan juga calon wirausaha yang tertarik dengan konsep bisnis franchise juga dimudahkan karena tinggal mengikuti brand-brand yang sudah terbukti berhasil di Indonesia. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, apa sih konsep franchise gitu ya? Nah, konsep franchise hakikatnya adalah kerjasama bisnis, Bapak Ibu, antara pemilik brand yang di sini adalah disebut sebagai franchisor dengan mitranya yang disebut sebagai franchisee. Nah, mereka melakukan ikatan kerjasama, biasanya melakukan ikatan kerjasama rata-rata di industri franchise itu 5 tahun gitu ya. 5 tahun, kecuali Bapak Ibu ambil franchise dari luar negeri, Bapak Ibu sebagai master franchise di Indonesia, biasanya rata-rata kisaran 25 tahun. Tapi ada juga para pelaku bisnis franchise yang secara kontrak kerjasama ada juga yang 6 tahun, ada juga bahkan 10 tahun gitu ya. Kalau skala pola peluang usaha atau bisnis opportunity, ada juga yang kontraknya 3 tahunan gitu ya. Nah, apa yang diberikan oleh franchisor sebagai prinsipal dalam hal ini sebagai pemilik brand franchise gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu boleh menggunakan brand dari pihak franchisor. Katakanlah Bapak Ibu join dengan brand Alfamart, berarti Bapak Ibu boleh menggunakan brand Alfamart. Atau Bapak Ibu join dengan Indomaret, berarti Bapak Ibu boleh menggunakan brand dari Indomaret. Nah, menggunakan brand yang sudah relatif dikenal oleh masyarakat tentunya memiliki suatu kekuatan tersendiri. Kenapa? Karena masyarakat sudah percaya gitu ya. Ketika gerainya bisa ditemui di berbagai tempat, tentunya ini menjadi nilai tersendiri buat konsumen dan juga buat calon mitra yang akan join. Yang kedua, Bapak Ibu juga mulai dari pemilihan lokasi biasanya akan dibantu oleh pihak franchisor untuk menilai bahwa lokasinya apakah layak atau tidak untuk membuka suatu usaha franchise gitu ya. Yang kedua biasanya mulai dari penilaian lokasi gitu ya. Terus nanti ada proses training, itu juga dilakukan oleh pihak franchisor gitu ya. Dan juga Bapak Ibu akan diberikan sebuah panduan dalam bentuk standar operating procedure supaya Bapak Ibu lebih mudah dalam running usaha
yang berbasis dengan konsep franchising gitu ya. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan kalau sekarang para pelaku usaha lokal karena banyaknya sistem teknologi yang memudahkan kita menjalankan usaha, beberapa pelaku bisnis sudah menerapkan point of sales-nya sudah terintegrasi secara digital sehingga kita bisa memantau bisnis kita lebih mudah. Nah, di bisnis franchise Bapak Ibu, selain Bapak Ibu dapat bimbingan awal, juga ada bimbingan berkelanjutan. Nah, bimbingan awal itu salah satunya tadi mulai dari perekrutan pegawai, biasanya akan diberikan arahan supaya Bapak Ibu tidak salah dalam memilih pegawai. Yang kedua adalah pemilihan lokasi gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu dan SDM Bapak Ibu akan di-training. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu merunning suatu usaha diharapkan Bapak Ibu sudah bisa mengikuti apa yang menjadi panduan dari pihak franchisor gitu ya. Dan ketika masa mendekati opening biasanya ada proses pendampingan. Nah, proses pendampingan sendiri masing-masing usaha berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, tergantung dari kompleksitas dari usaha tersebut. Nah, tugas Bapak Ibu ketika akan join dengan usaha franchise, tentunya harus satu menyiapkan sejumlah modal gitu ya. Nah, modal sangat tergantung besar kecilnya gitu ya. Di Indonesia sendiri banyak sekali opportunity yang skala modalnya tidak terlalu besar. Ya, di bawah 100 juta itu juga ada gitu ya. 100 sampai 500-an juta ada, di atas 500-an juta juga ada. Jadi banyak sekali ragam peluang bisnis yang ditawarkan kepada masyarakat gitu ya. Nah, secara operation di bisnis for franchise Bapak Ibu, khususnya di Indonesia, ada 2 pola yang berkembang gitu ya. Yang pertama adalah konsep owner atau mitra atau franchisee sekaligus mengoperate bisnisnya. Tapi ada juga konsep franchisor operator, artinya khususnya di waralaba di bidang minimarket, mitra tidak mengoperate bisnisnya. Tapi majority bisnis franchise di Indonesia adalah dioperate oleh franchisee. Sehingga Bapak Ibu memang harus all out menjalankan usaha tersebut. Jadi menjalankan bisnis franchise ini tidak 100% garansi gitu ya. Tidak ada yang menggaransi terhadap suatu bisnis franchise. Tetap bisnis franchise itu ada sebuah risiko. Risiko itu yang diminimalkan. Karena tadi adanya brand, adanya sistem, adanya sharing experience, adanya supporting awal dan supporting berkelanjutan. Nah, selain itu Bapak Ibu biasanya diminta untuk membayar untuk mendapatkan hak waralaba, Bapak Ibu membayar franchise fee gitu ya. Nah, besaran franchise fee masing-masing perusahaan berbeda-beda gitu ya. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Kalau skalanya bisnis opportunity biasanya tidak menerapkan franchise fee gitu ya. Mereka total investasi, misalkan katakanlah skala booth fried chicken misalkan, ada yang menerapkan sampai modalnya 22 juta katakanlah, dan lain sebagainya. Jadi di bisnis franchise ini sangat beragam, lebih dari 100 kategori usaha yang ditawarkan, sehingga buat Bapak Ibu yang tertarik dengan konsep franchise, tentunya ke depan ini menjadi salah satu peluang untuk Bapak Ibu bisa jalankan ke depan gitu ya. Oke, berdasarkan aturan main dari peraturan pemerintah terkait tentang franchise, franchise sendiri ada 6 poin yang wajib dipenuhi suatu usaha bisa dikatakan sebagai usaha franchise, Bapak Ibu. Jadi tidak semua usaha bisa disebut franchise. Nah, suatu usaha franchise itu wajib memenuhi 6 hal. Yang pertama adalah memiliki ciri khas usaha. Nah, ciri khas usaha itu kalau di makanan biasanya di rasa gitu ya. Kalau di retail biasanya adalah di sistemnya, di teknologinya. Itu juga sangat berpengaruh. Kalau di pendidikan biasanya metode pengajarannya dan lain sebagainya. Jadi setiap usaha franchise wajib memiliki sebuah ciri khas gitu ya. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Nah, poin kedua ini menurut saya sangat penting Bapak Ibu, bahwa bisnis franchise adalah menjual keberhasilan. Ya, ketika proven track record itu dimiliki oleh pihak franchisor, tentunya pihak franchisor akan mudah menduplikasi usahanya kepada franchisee-nya atau mitranya gitu. Jadi, nah poin kedua ini bahkan di aturan main itu harus usianya 5 tahun. Kenapa usia 5 tahun? Relatif usia bisnis
Kalau lebih dari 5 tahun relatif lebih stabil gitu ya. Dan terbukti menguntungkan, teraudit oleh akuntan publik bahwa usahanya menguntungkan. Nah, yang ketiga adalah memiliki standar atas layanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan gitu secara tertulis. Artinya punya SOP. Jadi supaya apa? Mudah terstandarkan di sana. Yang keempat, bisnisnya mudah diajarkan dan diaplikasikan. Semakin bisnisnya mudah diajarkan, semakin mitranya cepat mengerti dan mudah merunning suatu usaha, kecenderungan bisnis franchise semakin berhasil. Jadi hal ini sangat penting sehingga para pelaku bisnis biasanya mensederhanakan prosesnya supaya apa? Bisnisnya mudah diaplikasikan dan mudah diajarkan kepada mitra-mitranya atau franchisee-nya. Kelima adalah adanya dukungan yang berkesinambungan. Bapak Ibu join dengan suatu usaha franchise, Bapak Ibu bisa tanyakan gitu ya. Supporting apa yang diberikan ketika Bapak Ibu join. Yang kedua adalah ketika Bapak Ibu sudah membuka suatu usaha franchise, support apa yang akan diberikan ketika outlet itu sudah berjalan gitu ya. Yang keenam adalah hak kekayaan intelektualnya atau hakinya sudah yang telah terdaftar. Jadi syarat dari pemerintah, jadi kalau suatu usaha sudah memenuhi syarat ini dan mendaftarkan ke pemerintah gitu ya, akan mendapatkan surat tanda pendaftaran waralaba sebagai syarat suatu usaha bisa disebut sebagai franchise. Nah, ketika Bapak Ibu join, apa sih yang membedakan dengan usaha sendiri? Kalau usaha sendiri sudah pasti usahanya belum terbukti berhasil. Dan yang kedua, konsep bisnisnya pun masih biasanya masih uji coba gitu ya, masih di running dengan sendirinya dan kita belum punya pengalaman di sana. Tapi ketika Bapak Ibu join dengan franchise, tentunya meminimalkan risiko dari suatu usaha. Kenapa bisnis franchise dalam 15 tahun belakangan ini pertumbuhannya sangat baik karena tingkat success rate dari bisnis franchise ini cukup baik di Indonesia gitu ya. Pertama, keunggulan dari sisi keunggulan adalah brandnya lebih dikenal. Yang kedua, bisnisnya sudah berhasil. Nah, untuk membuktikan bisnis yang sudah berhasil, salah satu ukurannya tadi adalah dari sisi usia. Yang kedua adalah kalau sudah memiliki surat tanda pendaftaran waralaba, berarti mereka sudah sudah memenuhi 6 syarat tadi. Nah, kalau mereka belum, ya Bapak Ibu bisa lihat secara langsung dari outlet yang sudah berjalan. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi titik-titik lokasi yang mereka punya, apakah ramai atau tidak, apakah produknya bagus atau tidak. Kenapa? Menjalankan suatu bisnis yang pertama kali kita lihat selain brandnya adalah dari sisi produk atau jasanya. Jadi kalau kita sebagai konsumen, kita membeli produk dari usaha franchise dan kita kembali lagi, artinya apa? Ada potensi di dalam di usaha tersebut. Nah, ketiga ada panduan, tadi juga sudah saya sampaikan. Keempat adalah produknya sudah diterima oleh pasar. Artinya tidak uji coba lagi. Kalau kita join dengan usaha fried chicken, bahwa fried chickennya memang sudah memiliki khas rasa. Biasanya harga pun mereka kompetitif dengan margin tertentu gitu ya. Nah, artinya bahwa produk mereka betul-betul sudah diterima oleh pasar. Nah, salah satu ukurannya tentunya adalah dari sisi usia bisnis. Kalau usia bisnisnya semakin mature, biasanya kecenderungan tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya adalah ada bimbingan usaha. Ini yang penting. Nah, kalau kita usaha sendiri tentunya tidak ada orang yang membimbing, kecuali kita menggunakan jasa konsultan atau mentor bisnis gitu ya. Nah, kalau franchising sudah pasti Bapak Ibu berguru, Bapak Ibu menduplikasi, mengikuti cara-cara apa yang sudah dilakukan oleh franchisor sebagai pemilik brand, dan mereka sudah berhasil, kita tinggal follow, kita tinggal mengikutinya. Nah, jaringan franchise cenderung tersebar di mana-mana, sehingga masyarakat mudah mengenali konsep bisnis franchise ini, dan bisa ditemui di berbagai lokasi. Secara risiko sudah pasti lebih kecil. Nah, tapi Bapak Ibu perlu juga melihat secara detail, secara rinci, brand by brand. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa tanyakan, dari katakanlah kalau dari 100 gerai berapa yang tutup, berapa yang rugi. Itu juga bisa Bapak Ibu bisa tanyakan, kenapa bisa terjadi seperti itu. Supaya jangan sampai Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Kenapa? Bisnis franchise adalah meminimalkan risk.
supaya ketika Bapak Ibu join, Bapak Ibu bergabung dengan konsep franchise, Bapak Ibu memiliki tingkat success rate yang tinggi gitu ya. Nah, terlebih di masa new normal atau era masa pandemi seperti ini, tentunya bisnis franchise pun mengalami adaptasi gitu ya. Tadi juga Mr. Troy sudah sampaikan gitu ya. Kalau saya perhatikan banyak pelaku bisnis yang sudah melakukan adaptasi, baik contoh di bidang apotek gitu ya. Bahkan salah satu brand apotek membuka toko online untuk mensupport seluruh jaringan usahanya. Ada juga bimbel yang sudah dikonversi secara digital, ada juga gitu ya. Ada juga jasa laundry, sistem POS-nya sudah bisa online dan offline. Saya kira ini salah satu terobosan, satu inovasi ketika menghadapi masa new normal seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu join dengan franchising, Bapak Ibu akan mendapatkan kurang lebih 7 hal utama ini. Jadi pertama dari survei lokasi. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika melakukan survei terhadap suatu lokasi, Bapak Ibu pun sebaiknya Bapak Ibu melihat langsung, dan kalau bisa memang beberapa pelaku franchisee kalau saya melihat untuk meminimalkan risiko pun dia ikut membaca pasar, apakah pasarnya bagus atau tidak gitu ya, ikut melihat atau mengecek apakah survei yang dilakukan oleh franchisor itu sudah tepat atau belum. Yang kedua adalah dukungan pengawasan pembangunan outlet. Nah, kalau bentuknya outlet, artinya dari rancangan anggaran biayanya, outletnya di setup sampai jadi, itu biasanya pihak franchisor sudah punya standar dan ada proses pendampingan dari pihak franchisor. Nah, kalau bentuknya booth atau island, ya tinggal dikirim atau di setup gitu ya. Yang ketiga adalah dukungan penyediaan produk atau bahan baku. Nah, ini juga perlu ditanyakan Bapak Ibu kepada franchisor atau pelaku bisnis franchise yang Bapak Ibu akan pilih gitu ya, produk-produk atau bahan baku mana yang wajib dibeli oleh pusat dan yang bisa didapatkan di lokal setempat gitu ya. Yang keempat adalah soal perizinan. Nah, biasanya memang menjadi tanggung jawab pihak franchisee atau pihak mitra gitu ya. Bapak Ibu tanyakan secara rinci siapa yang akan mengurus. Begitu juga soal rekrutmen. Rata-rata yang ketika proses rekrutmen menurut saya suatu hal yang sangat penting. Bisnis franchise ini punya keunggulan. Ada brand, ada sistem gitu ya, ada supporting awal dan supporting lanjutan. Tapi kalau tidak didukung oleh SDM yang kuat, SDM yang bagus, sudah pasti outputnya akan rendah. Sehingga saya selalu menyampaikan bahwa ketika rekrutmennya bagus atau in-nya bagus, outputnya akan bagus. Saya kira hal ini penting. Kenapa perlu saya sampaikan? Kalau buat Bapak Ibu yang sudah berbisnis sering, saya kira ini menjadi suatu hal yang terbiasa. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum pernah berbisnis, tentunya ini menjadi perhatian penting. Kenapa? SDM itu ketika kita sudah merekrut, sudah pasti ada kewajiban yang harus kita bayarkan. Sehingga sebaiknya pada proses rekrutmen SDM itu perlu diperhatikan dan perlu mendapat arahan dari pihak franchisor. Dan setelah itu ada pelatihan dan pendampingan awal. Nah, kalau saya perhatikan franchise-franchise yang prospek di sepanjang tahun 2020 ini memang ketika masa pandemi terjadi gitu ya, mulai bulan Maret, tanggal 2 Maret tahun 2020 sampai akhir Juni memang mengalami penurunan orang yang ingin bergabung dengan usaha franchise. Karena memang lagi masa pandemi yang sangat tinggi gitu ya, baru-baru terjadi pandemi dan itu COVID-19 ini sudah pasti orang menjadi wait and see gitu ya. Tapi ketika sudah bulan Juli, Agustus gitu ya, dan ini memasuki awal September, pergerakan orang yang membuka usaha waralaba mulai bertumbuh, mulai bergerak gitu ya. Beberapa franchisor sudah mulai membuka peluangnya gitu ya kepada masyarakat. Saya kira ini ketika ekonomi sudah mulai bertumbuh, saya kira ini akan semakin baik. Nah, ini juga tercermin dari ketika kuartal kedua memang situasi ekonomi masih minus 5,32 gitu ya. Nah, diharapkan di kuartal ketiga dan keempat, mudah-mudahan di kuartal keempat sudah relatif membaik gitu ya. Saya harapkan sih bisa sekitar 80% gitu ya ke depan gitu ya.
Nah, ada 5 hal gitu ya ketika Bapak Ibu ingin memilih usaha franchising. Yang pertama adalah dari sisi proven, artinya bahwa usaha yang Bapak Ibu pilih pastikan memang sudah terbukti berhasil. Satu dari sisi usia, yang kedua dari sisi gerainya memang di mana-mana rame dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Bapak Ibu bisa tanyakan dari keseluruhan gerai, kalau sukses rate-nya di atas 80%, saya kira sudah bagus. Sangat baik gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi produk, Bapak Ibu. Nah, produk ini penting. Kenapa? Karena orang datang ke outlet kita, sudah pasti mereka membeli produk atau jasa kita. Nah, produk atau jasa kita bisa yang akan kita pilih pastikan bisa diterima oleh pasar yang kita yang akan kita choice. Kenapa saya sebut itu? Kenapa? Karena ada juga usaha-usaha franchise, katakanlah dari Jakarta begitu ke Palembang, restoran misalkan, ternyata 6 bulan ramai, setelah itu mengalami penurunan karena memang tesnya tidak sesuai dengan market setempat, sehingga memang perlu dilakukan analisa sebelum kita memilih. Yang ketiga adalah brand dan pelayanan, artinya ketika brandnya semakin dikenal gitu ya, di industri franchise itu relatif pemain-pemain intinya tidak terlalu bergeser, kecuali Bapak Ibu di kategori baru gitu ya. Di kategori baru biasanya kalau pemain jasa kurir ya top 3-nya itu lagi. Pemain jasa travel pemainnya itu lagi. Pemain di bidang refill tinta pemainnya relatif top 3-nya biasanya tidak terlalu bergeser. Nah, dari keseluruhan kategori bidang apa yang Bapak Ibu akan pilih, biasanya kalau saya melihat ada 2 hal yang perlu Bapak Ibu cermati. Yang pertama adalah Bapak Ibu minat di bidang usaha apa. Jadi Bapak Ibu harus bertanya kepada diri sendiri dan ngobrol dengan keluarga Bapak Ibu sekalian, dengan istri, dengan suami Bapak Ibu gitu ya, atau dengan anak gitu ya, ketika ingin menjalankan suatu usaha. Kenapa? Karena biasanya ketika ada support keluarga akan semakin baik gitu ya. Terus yang kedua adalah berdasarkan opportunity. Di daerah Bapak Ibu katakanlah belum ada laundry kiloan misalkan. Ternyata banyak orang yang membutuhkan. Artinya opportunity itu bisa Bapak Ibu kembangkan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang keempat adalah orang yang menjalankan franchise bisnis tersebut. Kalau investasi besar, saya sarankan Bapak Ibu datang ke kantor pusatnya, lihat timnya, lihat siapa di balik bisnis franchise tersebut gitu ya, seberapa kuat mereka mengelola usaha franchise-nya gitu ya. Tentunya biasanya kalau kita datang ke kantor pusatnya mulai tergambar gitu ya, kira-kira persepsi kita terhadap pihak franchisor akan seperti apa. Yang kelima adalah tentunya biasanya suatu usaha itu dilihat dari keuntungannya atau dari profitnya gitu ya. Kapan kira-kira potensi kembali modalnya. Nah, rata-rata bisnis franchise itu kalau kontraknya 5 tahun, rata-rata setengah dari masa perjanjian usahanya sudah kembali gitu ya. Kecuali di sektor-sektor tertentu, misalnya di minimarket sampai 3,5 tahun. Tapi kalau usaha yang relatif di bawah 50 juta, kalau saya perhatikan itu kisaran di bawah 1 tahun. Nah, tapi rata-rata antara 2 sampai 2,5 tahun gitu ya. Tapi tergantung bisnis atau brand yang Bapak Ibu akan pilih gitu ya. Nah, untuk menganalisa usaha franchise, Bapak Ibu juga bisa pelajari profit and loss projection-nya gitu ya, investasi dan peruntukannya supaya clear, dan Bapak Ibu apakah bisa achieve terhadap target yang ingin dicapai gitu. Artinya Bapak Ibu keyakinan untuk mengambil suatu usaha franchise biasanya dilihat dari proyeksi yang ditampilkan. Nah, ini slide terakhir gitu ya. Bapak Ibu ketika akan join ke usaha franchise gitu ya, pastikan Bapak Ibu menyukai usaha yang Bapak Ibu akan pilih gitu ya. Kedua, Bapak Ibu menyiapkan tempat, Bapak Ibu bisa sewa, bisa milik sendiri juga gitu ya. Bapak Ibu memahami konsep franchise gitu ya. Artinya Bapak Ibu biasanya akan diterangkan konsep franchise dari brand A tersebut gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu memahami risiko dan keuntungannya gitu ya. Keempat, rata-rata bisnis franchise yang berhasil, keterlibatan owner sangat penting karena
Ini yang menjadi fighting spirit untuk mensukseskan bisnis kita ke depan. Kelima adalah bersedia mengikuti standar yang sudah diberlakukan oleh pihak franchisor, punya modal yang cukup. Kadang kalau modalnya cekak gitu ya, awal-awal bisnis itu kan belum tentu langsung langsung untung gitu ya. Biasanya masa kritikal itu adalah di 3 bulan pertama. Sehingga Bapak Ibu betul-betul harus konsen betul gitu ya, supaya bisnisnya ketika Bapak Ibu pilih dan akan growth dan berkembang. Yang ketujuh adalah punya komitmen, artinya jangan ambil franchise hanya setengah hati, jadi Bapak Ibu harus all out, jadi harus komit untuk merunning usaha tersebut, karena banyak orang, kalau dulu banyak investasi skala kecil diambil gitu ya, orang entrepreneur di bisnis franchise. Nah, terakhir saya kira Bapak Ibu di era pandemi ini ketika Bapak Ibu akan membuka suatu usaha franchise, pastikan strategi yang diterapkan adalah baik secara online maupun secara offline. Saya kira dari saya itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.